Mesias, Sang Tunas, Sang Pembebas. Yesaya 9 ayat 5 dan 6, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Saudara, Nabi Yesaya sangat kecewa kepada Ahaz. Sebab Raja Yehuda itu memilih real politik ketimbang mengikuti firman Tuhan, Yahweh, Allah Israel, yang disampaikan melalui sang Nabi. Mengantisipasi serangan aliansi Aram dan Israel, Yesaya 7 ayat 1a, Nabi Yesaya mengajak Ahaz untuk percaya kepada Tuhan. Itu berarti mengandalkan komitmen dan kesanggupan Tuhan untuk menyelamatkan Yehuda dari amukan Aram dan Israel. Yesaya 7 ayat 3 sampai 9. Tetapi Ahaz berpendapat lain. Baginya, ajakan Yesaya adalah perjudian dengan pertaruhan yang teramat besar. Secara sarkastik, kita bisa mengatakan bahwa iman Ahaz tidak bisa menjangkau perkara yang begitu tinggi yang diajukan oleh Yesaya. Bahkan kendati Tuhan sendiri bersedia memberikan tanda ajaib, Yesaya 7 ayat 14, untuk meyakinkan Ahaz akan kesungguhan dan kesanggupannya. Bagi Ahaz adalah lebih realistis dan praktis meminta bantuan Asyur untuk mengganyang Aram dan Israel. Bahkan meskipun untuk itu ia harus merelakan Yehuda untuk kehilangan kedaulatannya, menjadi negeri bawahan Asyur, membayar upeti dan menyembah para dewanya. Ya, kendati rakyat, sekali lagi rakyatlah yang harus menjadi korban. Tetapi kekecewaan kepada Ahaz tidak lantas membuat Nabi Yesaya menolak dinasti Daud. Memang di matanya Ahaz adalah produk gagal dari dinasti tersebut. Tetapi keberadaan dinasti itu sendiri sah. Kekuasaannya atas Yehuda bahkan Israel didasarkan pada ketetapan Tuhan atau Yahweh sendiri. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Itulah keyakinan Yesaya. Berdasarkan keyakinan ini, ia masih mengharapkan munculnya seorang raja yang genah dari dinasti Daud. Ia berharap raja inilah yang akan menegakkan kembali kredibilitas dinasti Daud dengan kesetiaan melaksanakan perjanjian keramat rakyat dan raja seturut dengan amanat Tuhan, Yahweh Allah Israel. Dalam pandangan Yesaya, keyakinan dan pengharapan itu telah menemukan titik terang dalam peristiwa yang mengukuhkan komitmen dan kesanggupan Tuhan. Itulah kelahiran seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel. Kita tahu makna kata Immanuel, Allah beserta kita, Allah bersama dengan kita. Melalui anak laki-laki itu, Tuhan akan tampil bagi umatnya sebagai penasihat ajaib, Pele Yoetz, yang sangat berbeda dengan para penasihat politik dan militer raja-raja Aram, Israel, dan Yehuda. Melalui anak laki-laki itu, Tuhan akan tampil bagi umatnya sebagai Allah yang perkasa, El Gibor, dalam antitesis dengan para dewa Asyur yang diyakini perkasa. Melalui anak laki-laki itu, Tuhan akan tampil bagi umatnya sebagai Bapa yang kekal atau Alfi Aid,
yang sangat berbeda dengan pemerintahan Ahaz, di mana rakyat atau umat punya raja tetapi tidak punya bapa. Melalui anak laki-laki itu, Tuhan akan tampil bagi umatnya sebagai Raja Damai atau Sar Shalom, dalam antitesis dengan raja-raja Asyur yang memaksakan syarat-syarat perdamaian, bersendikan penghinaan, penindasan, dan penghisapan. Dalam diri anak laki-laki itulah kiranya suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, Yatsa Khoter Mikeza Ishai Banetser Misharasyaw Yifre. Yesaya 11 ayat 1a. Tidak hanya keluar atau tumbuh, tunas atau tarung itu akan berbuah atau Yifre. Lihat Yesaya 11 ayat 1b. Apa artinya? Pertama, Yesaya 11 ayat 2 dan 3a. Roh Tuhan atau ruah Yehuwa akan ada pada sang tunas. Roh itu akan memberinya hikmat dan pengertian. Roh itu akan memberinya nasihat dan keperkasaan. Roh itu akan membimbingnya untuk mengenal dan menghormati Tuhan. Bahkan penghormatan kepada Tuhan akan menjadi kesukaan atau kegemarannya. Karena itu, melalui orang inilah Tuhan, Yahweh Allah Israel, akan menyatakan dirinya sebagai penasihat ajaib dan Allah yang perkasa kepada umatnya. Kedua, Yesaya 11 ayat 3b sampai 5. Sang tunas akan berkomitmen pada kebenaran, keadilan atau sedek, dan kesetiaan kepada perjanjian keramat, kontrak politik, rakyat, dan raja sesuai dengan amanat Tuhan. Kesetiaan, ha'emunah. Berdasarkan komitmen itu, ia akan menegakkan keadilan bagi kaum yang lemah atau miskin, para dalim. Ia tidak bisa disuap oleh kaum kaya dan berkuasa. Karena itu, dengan jujur, lurus, ia akan memutuskan perkara yang akan memberikan keadilan bagi kaum yang miskin, terhina, dan tertindas, para Anawim di negerinya. Melalui dia, Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal bagi umatnya, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, terhina, tertindas, dan terpinggirkan. Ketiga, Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Sebagai buah dari kegemaran sang tunas dalam menghormati Tuhan, serta konsistensinya menegakkan keadilan dan kontrak politik yang sakral itu, maka terwujudlah perdamaian yang sejati. Si kuat yang dilambangkan dengan serigala, macan tutul, beruang, singa, ular tedung, dan ular beludak tidak akan menjadi ancaman bagi si lemah yang dilambangkan dengan domba, kambing, lembu, anak kecil, anak yang menyusu, dan anak yang cerai susu. Penindasan, penghisapan, penghinaan, dan marginalisasi manusia oleh manusia akan berakhir. Yang ada tinggallah kehidupan yang di dalamnya orang-orang mengenal Tuhan, saling bersahabat, bergembira, dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kebersamaan. Melalui dia, melalui anak laki-laki itu, melalui sang tunas, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja Damai atau penguasa perdamaian. Keempat, Yesaya 11 ayat 10. Pada gilirannya, sosok tunas alias tarung itu akan berdiri sebagai panci atau tanda bangsa-bangsa. Nes Amim. Itu berarti ia akan menjadi kebanggaan rakyatnya, kebanggaan umat Tuhan. Kenapa tidak? Bukankah dialah yang memulihkan harkat dan martabat mereka dengan menegakkan keadilan yang membebaskan dan mewujudkan perdamaian yang sejati. Tapi toh kebanggaan itu bukan untuk mereka nikmati sendiri.
Sebab kepadanya suku-suku bangsa lain akan datang. Elau goyim yidrosu. Kata yidrosu yang saya terjemahkan dengan akan datang berasal dari kata daras yang secara leksikal berarti mencari. Salah satu pengertian kata ini sangat menarik, yakni berpaling pada seseorang atau sesuatu demi mengatasi suatu situasi yang sukar. Agaknya situasi suku-suku bangsa serupa dengan situasi yang pernah dialami rakyat Yehuda dan Israel, yakni penindasan, penghisapan, penghinaan, marginalisasi, dan perdamaian semu. Nah, setelah tunas atau taruh, karena hikmat dan keperkasaan dari Roh Tuhan berhasil mengatasi situasi itu, goyim, suku-suku bangsa yang bisa dimengerti sebagai bangsa-bangsa lain, sebagai pasangan kontras yang saling melengkapi dengan amim dalam cara pandang Yesaya yang universalistis. Terdorong untuk belajar kepadanya goyim, terdorong untuk belajar kepada Sang Tunas. Dengan demikian Sang Tunas menjadi kesaksian, terang bagi segala bangsa. Dalam arti inilah tempat kediamannya akan menjadi kemuliaan. Hayata menukato kavod. Hayata menukato kavod. Tempat kediamannya akan menjadi kemuliaan. Kemuliaan bukan karena politik ekspansionistik gaya raja-raja Asyur. Kemuliaan bukan karena avanturisme gaya Rezin dan Pekah bin Remalia, raja-raja Aram dan Israel. Juga kemuliaan bukan karena pragmatisme real politik gaya Ahas. Bukan pula kemuliaan karena hikmat Salomonik. Salomo salah satu leluhurnya yang jaya-wijaya. Hikmat Salomonik yang ekstravagan, yang bertumpu pada penindasan dan penghisapan terhadap rakyatnya sendiri. Melainkan kemuliaan karena melalui Sang Tunas atau Sang Taruh, Tuhan menampilkan dirinya sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengan jalan itu, kredibilitas dinasti Daud dipulihkan kembali. Lantas saudara, siapakah Sang Tunas itu? Mungkin Yesaya mengharapkan Pangeran Hizkia, putra Ahaz sendiri, sebagai Sang Tunas. Ia memerintah kurang lebih tahun 727 sampai 698 sebelum Masehi. Memang Raja Hizkia berjuang memulihkan kredibilitas dinasti Daud. Ia berusaha memerdekakan Yehuda dari Asyur. Ia menolak untuk membayar upeti kepada Asyur. Ia menyingkirkan dewa-dewa Asyur dari bait suci Yerusalem. Pendeknya, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. 2 Raja-Raja 18 ayat 7. Tetapi Hizkia tidak berhasil memerdekakan Yehuda. Murka kepada Hizkia, Raja Asyur Sanherib mengerahkan pasukan dan mengepung Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masehi. Dalam sebuah prasasti Asyur yang berasal dari tahun 694 sebelum Masehi, tertulis perkataan Sanherib, "Adapun ia, Hizkia, aku mengurungnya di dalam kota Yerusalem, kota kerajaannya, seperti seekor burung dalam sangkar." Didampingi oleh Nabi Yesaya, Hizkia dan seluruh penduduk Yerusalem mencari wajah Tuhan. Keajaiban terjadi. Pasukan Asyur yang berkekuatan 180.000 tentara dilanda wabah penyakit yang mematikan. Perhatikan Yesaya 37 ayat 36. 2 Tawarikh 32 ayat 21. Sanherib kembali ke Niniwe, ibu kota Asyur, karena mendengar bahwa Babel memberontak terhadap Asyur. Dan pada tahun 681 sebelum Masehi, saat sujud menyembah di kuil dewa Nisroch, Sanherib dibunuh oleh Adramaleh dan Sarezer, putra-putranya sendiri. Putra Sanherib yang lain, yakni Esarhadon, menggantikannya sebagai raja.
Yehuda masih berada di bawah kekuasaan Asyur. Sejarawan Deuteronomi, saudara, pernah menganggap Yosia cicit Hizkia sebagai raja yang ideal setelah Daud. Yosia memerintah Yehuda tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi, yang memang berhasil memerdekakan Yehuda dari kekuasaan Asyur. Ia memimpin orang Yehuda ke dalam pembaruan perjanjian dengan Tuhan Allah Israel. Ia memperbarui kehidupan beragama dan berbangsa di dalam kerajaan Yehuda. Ia bahkan berhasil memperluas wilayah Yehuda hingga meliputi wilayah Israel di utara. Tetapi Yosia mati muda, yakni saat berusia 39 tahun. Ia gugur dalam pertempuran melawan Firaun Neko, Mesir, di Megido, saat pasukan Mesir bergerak ke Karkemis untuk membantu Asyur yang sudah melemah dalam pergulatan melawan adik kuasa baru, yakni Babel. Sesudah Yosia wafat, kerajaan Yehuda mengalami kemunduran yang drastis sampai kemudian sirnailah kertaning bumi akibat dikalahkan Babel pada 586 sebelum Masehi. Saudara, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sang tunas dari tunggul Isai. Dialah Mesias, dialah sang pembebas. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya ada dua hal yang perlu kita renungkan. Pertama, Tuhan Yesus menjalankan peran sebagai sang tunas dalam dua fase. Pada fase yang pertama, yakni saat kedatangan yang pertama di dunia, Ia menebus kita dari dosa, dari kuasa-kuasa jahat, dan dari maut, serta membuat kita menjadi umat-Nya. Kita diterima sebagai orang-orang benar oleh Allah. Kita diangkat Allah menjadi anak-anak-Nya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, disertai dan diberdayakan oleh-Nya. Kita dipersatukan dalam gereja-Nya. Kerajaan Allah sudah datang, tapi belum terwujud sepenuhnya. Penindasan, pengisapan manusia dan alam oleh manusia, dan marginalisasi masih terjadi. Para pengikut Tuhan Yesus yang dipersatukan dalam gerejanya berjuang untuk menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah dunia, serta berhadapan dengan penindasan, pengisapan, dan marginalisasi dalam segala bentuk dan macamnya. Dalam perjuangan itu, saudara, kerajaan Allah semakin nyata. Keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera mulai menang atas penindasan, penghisapan, dan marginalisasi, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sangat sukar dan semakin sukar. Tetapi perjuangan hebat itu, saudara, baru selesai saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Itulah fase yang kedua, manakala Tuhan Yesus akan menegakkan kerajaan Allah, menyempurnakan keselamatan segenap umat-Nya, menegakkan keadilan dan kebenaran, membebaskan seluruh ciptaan, dan mewujudkan shalom. Kita menyebutnya langit yang baru dan bumi yang baru. Fase yang pertama telah tuntas dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, guna memerintah surga dan dunia. Tapi kita masih menantikan fase yang kedua. Di antara fase yang pertama dan fase yang kedua itu, kita berjuang. Berjuang berdasarkan iman, karena fase pertama telah digenapi. Berjuang demi pengharapan akan tergenapinya fase yang kedua. Dan berjuang dengan kasih, guna menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah dunia, menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama manusia, menyatakan tanda kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, kita patut merenungkan apakah sang tunas, yakni Tuhan Yesus Kristus, telah menjadi inspirasi sekaligus model bagi kita dalam memperjuangkan keadilan yang bermuara pada pembebasan dan perdamaian. Apakah komitmen Tuhan Yesus yang mendahulukan mereka yang miskin, terhina, tertindas, terhisap, dan termarginalkan juga menjadi komitmen kita?
Apakah manifesto politiknya? Lukas 4 ayat 18 dan 19 telah menjadi manifesto politik kita juga. Apakah praksisnya sebagai pewarta kerajaan Allah? Cukup berharga untuk kita tidak lanjuti di sini dan kini. Adalah benar mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam terang pengharapan Yesaya dan kesaksian kitab-kitab Injil, kita tahu kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus melangkah bersama Dia untuk memperjuangkan keadilan yang bermuara pada pembebasan dan perdamaian, sampai kemenangan yang sepenuh-penuhnya terwujud dalam kedatangannya yang kedua. Saudara, Tuhan Yesus Sang Tunas, Tuhan Yesus Sang Mesias, Tuhan Yesus Sang Pembebas, Dialah pengharapan sejati bagi dunia bermakna untuk keluar dari dalam rawa bahaya. Terpujilah Allah. Amin.